Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Asmul. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Pak Asmul berharap bahagia, sehat selalu, dan baik-baik saja. Hari ini Senin 2 Agustus 2021 kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pengetahuan alam. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Sumber bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Setiap getaran mempunyai frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 1. Bunyi audiosonik. Bunyi yang jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. 2. Bunyi infrasonik. Bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 Hz, contohnya jangkrik gajah. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya lebih dari 20.000 Hz, contoh kelelawar, lumba-lumba, paus, dan lain-lain. Proses terjadinya bunyi hingga dapat didengar oleh manusia. 1. Sumber bunyi bergetar sehingga menghasilkan bunyi. 2. Bunyi tersebut merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga. 3. Bunyi menggetarkan gendang telinga. 4. Selanjutnya, sinyal listrik diteruskan menuju otak. 5. Otak memproses dan menerjemahkan jenis bunyi. Indra pendengaran manusia. Indra pendengaran manusia adalah telinga. Telinga peka terhadap rangsangan bunyi. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga bisa kalian lihat pada gambar di sini. Yang pertama adalah dari luar daun telinga atau yang disebut dengan pina. Kemudian lubang telinga. Selanjutnya ada liang telinga, gendang telinga, saluran eustasius, rumah siput atau koklea karena gambarnya atau bentuknya seperti siput, saraf pendengaran, 3 saluran setengah lingkaran, ini 3 tulang pendengaran. Yang pertama ada 1 martil, 2 landasan, 3 sanggurdi. Ini ada 3 tulang pendengaran. Telinga luar. Daun telinga mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Liang telinga meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Telinga tengah. Gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran yakni tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi meneruskan getaran bunyi ke koklea atau yang disebut dengan rumah siput. Telinga dalam. Rumah siput atau koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saluran setengah lingkaran, alat keseimbangan.
Saraf pendengaran meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Saluran eustasius menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Cara kerja telinga kita lihat bersama-sama pada gambar di sini. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya suara oleh daun telinga dalam bentuk gelombang suara, yakni ada sound wave. Kemudian proses konduksi pada nomor 2 outward, nomor 3 sound wave in ear canal diteruskan oleh liang telinga, nomor 3 ini. Selanjutnya nomor 4 eardrum menggetarkan membran timpani dan menggerakkan tulang pendengaran atau amplifikasi pada yang di lingkar ini. Selanjutnya tiny bones in middle ear. Nah, ini pada di lingkaran ini. Selanjutnya proses transduksi, kemudian proses transmisi pada auditory nervous. Nah, ini cara kerja telinga. Jadi ada suara atau bunyi yang masuk ke telinga, kemudian melalui proses-proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai diteruskan kepada otak. Dan otak nanti akan yang membaca, seperti halnya ada suara jangkrik, suara adzan, suara klakson dan sebagainya. Nah, ketika itu suara masuk ke dalam telinga lalu diproses melalui otak, dan otak akan membaca suara apakah yang didengar. Selanjutnya gangguan telinga. 1. Tuli, yaitu berkurangnya kemampuan mendengar. Tuli dapat terjadi dikarenakan gendang telinga pecah, lubang telinga tersumbat, rusaknya saraf pendengaran. 2. Ototitis media, yaitu infeksi pada bagian telinga tengah yang diakibatkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah. 3. Otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Nah, cara menjaga kesehatan telinga: tidak mendengarkan suara terlalu keras yang dapat merusak gendang atau saraf pendengaran. 2. Membersihkan telinga kita secara teratur dengan menggunakan benda-benda halus seperti cotton bud. Nah, ini kemarin Pak Asmu tadi malam mendengarkan sebuah YouTube dari Dr. Tirta, yang mana pada YouTube tersebut menjelaskan tentang hal-hal sepele yang dapat mengganggu kesehatan atau bahkan menghilangkan nyawa. Salah satunya adalah membersihkan telinga. Boleh kita membersihkan telinga asalkan jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam, karena apa? Kotoran pada telinga itu bisa masuk ke dalam gendang telinga, bisa masuk terlalu dalam jika kita menggunakan kata bat terlalu dalam, ya. Nah, ternyata kegunaan pada kotoran di telinga itu ternyata bisa menjaga telinga kita dari benda-benda asing atau hewan kecil yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, ketika benda asing atau hewan-hewan kecil yang masuk ke dalam telinga kita itu bisa mati atau bisa keluar sendiri karena terganggu karena adanya kotoran di telinga kita. Nah, itu satu fungsi kotoran yang ada di telinga kita itu. Jika terjadi masalah atau pada telinga, silakan pergi ke dokter. Nah, kata Dr. Tirta itu bisa, kalau sampai mengganggu pada telinga kalian, bisa dibersihkan atau bisa datang ke puskesmas atau ke THT untuk dibersihkan. Nah, itu saran dari Dr. Tirta. Bisa kalian lihat pada YouTube-nya, di channel YouTube-nya yaitu Dr. Tirta. Itu bagaimana cara membersihkannya, bagaimana biar tidak, kalau kita membersihkan tidak terlalu dalam. Nah,
ternyata pada cotton bud itu hanya untuk dibersihkan pada bagian yang tidak terlalu dalam, berarti harus bisa digunakan cotton bud itu bisa digunakan di luar telinga ini. Nah, selanjutnya, ini jangan masukkan benda-benda ke dalam telinga kita seperti air, beras, kacang hijau dan lain-lain. Nah, itu sering kita temui atau tidak sengaja banyak anak-anak bermain dengan temannya. Nah, itu bisa kadang bermain yang berbahaya seperti ada air, beras, kacang hijau bisa dimasukkan ke dalam telinga. Itu hati-hati. Nah, setelah menonton, tinggalkan absen di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom dengan format nomor absen dan nama lengkap peserta didik. 2. Setelah materi dari materi ini di buku tulis. Ya, silakan semangat belajarnya, jangan malas. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat ilmunya. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat belajar, kerjakan tugas dengan ikhlas dan bahagia, dan tentunya jaga kesehatan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.